Si pembantu rumah ini membuka kulkas. Dia masukkan semua buah-buah yang segar ke dalam kotak. Karena itu, setelah dia selesai kerja di sini, dia bisa membawanya pulang. Kulkas si pemilik rumah dipenuhi makanan enak. Akhirnya si pembantu tidak bisa bertahan. Dia mengambil apel dan makan sebuah kue. Alex tidak makan pagi hari ini. Dia seperti dimasukkan monster lapar, terus-menerus makan. Dia memang senang. Tapi tiba-tiba dia bersadar lagi. Ternyata, semuanya hanya di bayangannya. Dia hanyalah seorang pembantu di pertama hari kerja di sini. Bagaimana bisa dia makan makanan di sini? Alex terus membersihkan ruang. Ada sebuah kamar bayi di sini. Inilah kamar dalam mimpinya. Tidak tahu sudah berapa kali Alex bermimpi untuk membuat kamar seperti ini untuk anaknya. Tapi sayangnya, bahkan tempat tinggal Alex juga tidak ada sekarang. Alex capek dan lapar. Dia jatuh ke lantai. Si pemilik yang baik hati kasihnya obat. Kemudian menyuruh Alex teruskan pekerjaannya. Alex juga tidak mengeluh. Dia bergegas menyelesaikan tugasnya. Setelah selesai pekerjaan di sana, Alex buru-buru ke rumah ibunya untuk menjemput anaknya. Mama tidak mengangkat teleponku, Mama di mana ya? Kamu menelponku, aku sudah banyak kali menelponmu tapi tidak bisa. Baiklah, Madi di mana? Aku punya kehidupan sendiri, kamu paham tidak? Aku tidak bisa merawatnya sepanjang hari. Aku punya kerjaan sendiri, punya urusan lain. Alex memang terburu-buru. Dia pergi kemana-mana untuk mencari anaknya. Akhirnya, pacar ibunya kasih tahu dia kabar Madi. Ternyata, karena saat di rumah pemilik, telepon Alex tidak ada sinyal. Jadi ibunya tidak bisa menghubunginya. Jadi sudah mengantar Madi ke tempat suaminya. Sangat susah bagi Alex untuk meninggalkan rumah yang mengerikan itu. Tapi karena anaknya jadi dia harus kembali ke sana. Sean minta maaf kepada Alex dengan tulus. Dia bilang bahwa dia tidak akan minum alkohol lagi. Tapi Alex tidak percayanya lagi. Dia memutuskan untuk membawa anaknya pergi. Tapi hari ini kedua ibu anak ini tidak tahu hidup di mana. Pemilik Alex belum kasih gaji. Saat ini, hanya beberapa koin yang tersisa. Bahkan kos Alex juga tidak bisa menyewa. Tapi tepat saat ini, tuan rumah menelponnya dan mintanya ke rumah. Mereka bilang masih ada beberapa tempat yang belum dibersihkan. Tapi jika mau pergi ke sana, Alex harus naik kereta. Menghabiskan waktu 1 jam. Alex berharap besok dia akan ke sana. Tapi si pemilik ini matikan telepon. Alex merasa sangat capek. Dan saat ini mainan anaknya jatuh keluar mobil. Alex tidak bisa mengabaikan tangisan anaknya. Jadi dia berhenti dan turun untuk mencari mainan ini. Tanpa diduga, setelah Alex turun, sebuah mobil lain menabrak secara keras pada mobilnya. Nak, gimana kabarmu? Gimana, baik gak? Ya, aku baik Mama. Untungnya, anaknya tidak terluka. Tapi mobil Alex rusak. Alex bahkan tidak bisa membayar uang yang ditilang karena parkir di tempat yang salah. Jadi dia hanya berdiri di tepi jalan dan minta bantuan dari seseorang. Alex menelpon ayahnya. Alex pikir dia bisa menginap sementara di rumah ayahnya. Tapi ayahnya sudah tahu pikirannya. Jadi langsung bilang bahwa istrinya sedang di rumah. Alex seorang memiliki harga diri yang sangat tinggi. Ayahnya sudah bilang begitu. Alex sungguh tidak merasa nyaman. Jadi dia minta untuk diturun di sebuah stasiun. Alex mau menginap di sini semalam. Meski tidak ada tempat tidur tapi juga tidak kedinginan. Alex memeluk anaknya dan tidur. Alex tidak tahu kenapa hidupnya menjadi begini. Dan selanjutnya apa yang harus dilakukan. Karena melarikan diri dari seorang suami yang kekerasan. Alex membawa anaknya bersembunyi di sini. Tanpa diduga, saat dia bangun, seorang pria sengaja mau berbicara samanya. Alex terheran dan malu. Karena inilah pria yang pernah menyukainya. Saat itu, Alex memilih si suami yang tampan, bukan pria ini. Tanpa diduga, sekarang pria ini sukses. Sedangkan Alex tidak punya tempat tinggal. Alex sudah menceritakan semuanya kepada pria ini dengan rasa malu. Tapi Nate barusan melihat sudah tahu bahwa hidup Alex tidak baik. Bisakah aku membawamu ke tempat lain? Atau kita makan bersama?
Tidak perlu, aku tidak lapar. Ya udah, aku punya pengisi daya baterai di mobil. Kita ke Starbucks ya. Biarkan aku bantumu ya. Kali ini Alex tidak menolak lagi. Di mobil Nate, Alex dan anaknya makan sampai kenyang. Nate bilang dia sudah bercerai. Bisa menyadari bahwa Nate masih belum lupakan Alex. Tapi Alex belum bersiap untuk sebuah hubungan yang baru. Karena saat ini bahkan hidup sehari-hari menyusahkan Alex. Belum bilang tentang masalah lain. Karena bagi Alex itu hanya pindah dari lubang ini ke lubang itu saja. Alex membawa anaknya ke tempat kerja. Dan menjelaskan kepada si pemilik. Alasan kenapa kemarin dia tidak bisa ke sini. Dan berharap pemilik bisa memberikannya gaji hari kemarin. Tapi si pemilik bilang, pelanggan tidak peduli apapun, dia hanya tahu bahwa kamu tidak membersihkan dengan teliti saja. Dia tidak membayar untukku, jadi aku tidak bisa membayar untukmu. Pemilik marahi Alex karena Alex sudah memarahkan seorang pelanggan yang penting. Jadi Alex tidak hanya tidak dibayar gaji kemarin tetapi juga tidak disewa lagi. Memang begitu. Alex sungguh sedih. Tanpa diduga, saat ini Alex menerima telepon dari pengacara. Dan kabarinya bahwa dia dituduh oleh si suaminya. Suaminya mau mengambil kembali hak asuh. Jika Alex tidak pergi ke pengadilan, Alex akan langsung kehilangan perwalian. Alex tidak berpendidikan tinggi. Juga tidak memahami hukum. Saat ini, Alex hanya bisa pergi ke kantor lembaga kesejahteraan untuk minta bantuan. Pegawai di sini menyarankan Alex untuk pergi ke tempat menerima korban kekerasan. Alex agak malu. Malam hari itu, pukulan suaminya hanya di dinding yang di belakangnya. Dari pandangan hukum atau moral, suaminya juga tidak melakukan kekerasan kepadanya. Tapi karena mau ada tempat tinggal untuk anak, Alex menerima pergi ke tempat korban kekerasan. Pengurus di sini sangat baik dan halus. Tapi Alex baru saja masuk. Pengurus ini sudah menyita telepon Alex. Demikian begitu, para suami tidak bisa melacak dan menemukan tempat ini. Setiap gadis ke sini harus memberikannya telepon mereka. Alex dibawa ke kamar yang sangat indah. Akhirnya, Alex tidak usah membawa anaknya mengembara lagi. Alex mau tinggal di sini untuk sementara waktu. Tetangga yang baik hati di sebelahnya memberikannya kantong dengan banyak mainan. Anak Alex bermain dengan senang. Alex dan tetangganya menjadi teman. Setelah mengetahui Alex mau mengambil hak asuh, tetangga berdandan untuk Alex. Tapi hal ini juga tidak berguna. Karena Alex tidak ada pengacara, juga tidak memahami hukum. Dia ditekankan oleh si pengacara bahkan tidak bisa berkata pun. Akhirnya, hakim memutuskan bahwa Alex harus membawa anaknya ke tempat suaminya. Tunggu sampai minggu depan, pengadilan akan terbuka lagi. Sampai saat itu, hakim akan memutuskan siapa yang bisa mengasuh anak. Alex memang patah hati. Setelah kembali ke kamarnya, Alex jatuh ke lantai dan tidak bisa berdiri lagi. Alex tidak tahu harus lakukan apa. Anaknya hampir 3 tahun. Alex mengurusnya sejak kecil. Alex tidak bisa hidup tanpa anaknya. Karena anaknya, Alex merasa bahwa dia bisa kembali sama suaminya. Alex bilang sama tetangga. Ternyata suaminya tidak memukulnya. Suaminya hanya memukul dinding saja. Tapi tetangga memang marah setelah mendengarnya. Memukul dinding di belakangmu juga sejenis kekerasan. Seekor anjing sebelum menggigit orang, ia akan menggonggong dulu. Sebelum dia memukulmu, dia akan memukul suatu dulu. Kali nanti, pukulannya akan di mukamu. Tetangga juga mengungkapkan lukanya di leher. Di sana ada yang merah. Inilah jejak yang wanita ini hampir diraih sampai mati oleh suaminya. Dia bilang sebelumnya suaminya tidak juga memukulnya. Si suami hanya memecahkan barang untuk melepaskan kemarahannya. Dan melihat dia tidak bertindak apa. Jadi si suami itu terus menggila. Akhirnya dia melepaskan rasa marah kepadanya. Alex didukung oleh tetangganya. Alex memutuskan menjadi lebih kuat. Yang pertama, dia harus mengembalikan gajinya.